Nah, USB TTL tuh yang ini. Jadi IC ini yang berfungsi untuk mengubah koneksi dari USB berkomunikasi ke microcontrollernya. Nah, gimana sih caranya kita bisa merancang sebuah produk? Nanti saya akan kasih tahu. Ini saya mau tes dulu. Saya akan nyalakan dia menggunakan power bank. Bisa pakai adaptor sih. Ini desainnya bisa pakai adaptor. Saya contohin dulu. Semoga wifi-nya nyampe. Nah, karena dia terkoneksi ke internet gitu ya. Jadi alatnya di rumah terkoneksi ke internet. Terus HP-nya ini, terus HP-nya ini kita mau ada di luar negeri, mau ada di luar daerah gitu ya. Itu bisa kita kendaliin. Ini saya nyalain dulu. Nah, ini nggak connect kemana kecuali ke power bank aja. Saya akan nyalakan aplikasi Blink-nya. Ya. Nah, apakah hardware ini, alat yang saya buat ini programnya ruwet banget? Enggak. Asal kita masukin library Blink-nya aja untuk menentukan pin-nya, kita lakukan di aplikasi HP-nya, nggak di hardware-nya. Saya akan stop dulu. Saya akan klik di sini. Saya akan klik di sini. Nah, di sini kita nentuin mau pin GP12. Pin GP ini maksudnya di pin berapa sih microcontroller ini mau kita kendaliin gitu. Jadi di sini saya menggunakan GP12 karena saya desain memang GP12. Kita coba lihat pin lainnya. Ternyata tombol lagi satu adalah GP13. Nanti saya akan liatin. Maka dari itu kita bisa mengontrol GP12 dan GP13. Nah, ini salah satu contoh IoT. Misalkan alat yang saya buat ini saya bikin dia remote mobil-mobilan gitu ya. Bisa nggak kita ngendaliin dari ini? Bisa. Cuman teman-teman lihat tadi, kayaknya ada delay deh. Bayangkan aja ini saya pasang instalasi ribet gitu untuk terkoneksi ke setir mobil asli. Mobilnya saya jalanin, maju, terus begitu mau belok, ada delay. Oh, nabrak mobilnya bisa. Nah, di situ diperlukan koneksi yang cepat gitu ya. Yang delay-nya mungkin sepersekian mikrosecond gitu ya. Nah, ini sebenarnya kayak ada delay gitu. Nah, untuk merancang itu ya, saya akan coba buka lagi share screen. Kita lihat di software-nya. Oke, mana Iqbal? Sini aja. Kita lihat saklar Wi-Fi-nya. Nah, banyak yang bingung. Sebenarnya kalau bikin sebuah produk itu kan bisa dari modul-modul gitu kan. Jadi beli modul Arduino, beli modul relay, udah bisa kita nyalain, matiin, tambahin modul GSM, nyalain lampu, matiin lampu dari SMS gitu misalkan. Gimana sih cara kita bikin produk sendiri gitu ya? Itu agak bingung juga. Sebenarnya caranya gampang banget. Teman-teman kalau sudah berhasil membuat sesuatu menggunakan modul Arduino atau menggunakan Node MCU, Wemos, atau yang lumrah dijual di pasaran, itu teman-teman bisa bongkar. Maksudnya bongkar itu apa ya? Pecah dia dalamannya dengan cara mencari tahu gimana sih cara hubungan kabelnya gitu ya. Kalau di Google, misalkan saya menggunakan Node MCU, sudah berhasil membuat sebuah IoT yang bisa nyalain lampu dari aplikasi Blink tadi. Tinggal saya cari Node MCU skematik. Skematik bahasa Inggris tapi ya. Nah, oh ternyata ada banyak banget skematik dari board Node MCU. Teman-teman tahu Node MCU kan seperti ini. Tapi kalau board seperti ini, kita sambungin kabel jumper segala macam, ada banyak kabelnya dan kita bungkus dalam satu box, itu kita jual di pasaran, tiba-tiba mungkin mau maintenance kan, dibuka boxnya, wah ini kok kabelnya ruwet banget kan gitu. Ini bisa kita pecah dan kita buatkan board baru sesuai dengan fungsi yang kita inginkan. Ya, nggak semua komponen yang ada di board ini itu kepake, nggak semua. Bisa kita hilangin satu-satu yang nggak perlu. Setelah saya ketik tadi Node MCU skematik, ketemulah
skematik dasar dari Node MCU. Nah, ini dia. Ya. Jadi kalau saya besarin, nah, ini gimana ya? Ini sebenarnya ada beberapa komponen yang bisa kita delete. Ini ada banyak, ada kapasitor, regulator, ini ada USB TTL-nya menggunakan CP102. Nah, ini skematiknya. Nah, kalau dilihat ruwet banget. Sebenarnya kalau kita sudah berhasil memprogram Node MCU dan programnya sudah tertanam di chipnya, kita bisa copot chipnya dan pasang di PCB baru yang kita buat. Terus ini bisa kita delete. Ini bisa kita delete IC ini karena kita sudah nggak perlu komunikasi serial ke komputer. Ini kita delete, ini kita delete. Koneksi pin ini juga kita delete karena kita akan nyambungin langsung pin yang cuma kita pakai aja. Kita cuma pakai regulator dan ini aja. Ya. Cuma itu aja. Jadi gambar simpelnya seperti ini. Ini kelihatan ruwet banget. Sebenarnya simpelnya cuma satu box ini aja. Ini adalah ininya, MCU-nya, ESP12E-nya. Ini, bentar. Kita akan lihat coba. Minimum sistem dari ESP12E adalah perlu ada ini. Jadi ini dia yang berpendar. Terus harus ada resistor di bagian resetnya. Kita kasih resistor. Oh, resistornya saya taruh di belakang sini. Sudah komponen dasar saya install atau saya pasang. Terus saya perlu ada relay nih untuk nyalain lampunya. Saya buatkanlah rangkaian relay. Gimana caranya rangkaian relay? Oh, gampang sekali, ada banyak banget. Kita tinggal ketik, mungkin sederhananya modul relay skematik gitu ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah rangkaian dasar dari modul relay. Ini ada yang menggunakan optocoupler biar nggak terjadi imbas. Ada juga yang simple cuma pakai transistor. Misalkan, mungkin kalau belajar dasar-dasar elektronika, cara kata kuncinya transistor relay. Kalau kita sebenarnya baca transistor relay ini maksudnya apa? Transistor relay. Tapi kalau kita ketik, si Google udah tahu. Oh, ini orang mau nyari transistor sebagai driver relay nih. Oh, ini tak kasih gambarnya. Gampang banget, teman-teman. Kita lihat, ini ada transistor NPN. Lalu di basisnya ada resistor, terus dioda, pembuang muatan coil relaynya. Nah, ini sudah rangkaian driver relay. Kita lihat rangkaian yang saya buat. Sama persis. Transistor, resistor, dioda, relay. Udah, saya udah bisa gabungin itu menjadi sebuah produk. Nah, kayak gitu dia. Nah, kalau kita mempelajari project IoT gitu ya, bagaimana sih belajar nyalain lampu pakai web? Bagaimana sih nyalain lampu pakai aplikasi Blink? Gimana sih caranya nyalain lampu berdasarkan data yang kita terima dari internet gitu misalkan. Kita misalkan sudah jadi alatnya, kita sudah belajar, kita sudah berhasil. Kalau saya sendiri dulu setelah berhasil membuat sebuah alat gitu ya, sudah berhasil bikin di project board, sudah berhasil pakai kabel-kabel jumper, saya sengaja untuk gambar desain ulang alatnya dengan menggabungkan modul relay dan juga Node MCU-nya. Gitu. Saya terus upload ke YouTube, ternyata ada yang tertarik. Dulu pertama kali, ternyata ada yang tertarik gitu ya. Terus saya berpikir, oh ternyata dari sisi yang kita pelajari itu, saya waktu itu masih kuliah. Jadi apa yang kita pelajari, kita posting, oh ternyata ada yang tertarik. Dan yang tertarik itu bukan mahasiswa aja gitu ya. Ternyata perusahaan pun ada yang tertarik. Karena perusahaan-perusahaan, saya pengen sebuah alat dong yang bisa membantu kinerja dari perusahaan kita. Misalkan memantau sesuatu, tapi alat tersebut belum tersedia di pasaran. Setelah kita posting project-project yang sederhana ini gitu ya, sederhana banget, nyalain lampu, terus kita jelasin bahwa nggak cuma lampu aja bisa dinyalain, apapun bisa.
Dan itu bisa kita koneksiin kemana aja tergantung selera kita gitu ya. Perusahaan itu ngelihat bisa nggak koneksiin HP itu dirubah, dihubungin ke website kantor kita. Oh bisa. Ternyata setelah bisa itu, oh ternyata ada solusi dari masalah kantor itu. Dia nyari-nyari alat di pasaran yang bisa koneksiin ke websitenya dia, nggak ada. Ternyata setelah kita posting project pembelajaran kita gitu ya istilahnya, kita belajar, kita posting, ternyata bisa jadi bisnis. Ceritanya pada saat itu seperti itu. Jadi saya belajar, terus saya gambar, saya share desain layout PCB-nya, ternyata ada yang ngelihat, ada yang request lagi, akhirnya cetak banyak. Nah, kayak gitu. Kita lihat lagi project yang paling banyak. Ini salah satu contohnya. Pertama, saya buat GPS tracker menggunakan minimum system. Saya bikin project GPS tracker menggunakan minimum system. Lalu saya posting, ya ada yang nonton sekitar 13.000 lah. Ini di channel yang lain. Begitu ada yang mesen, saya mau dong GPS tracker itu kecil banget, bisa dikecilin lagi nggak? Padahal sebenarnya kalau di pasaran kan ukurannya memang sudah kecil. Cuman ya gimana, mungkin ada yang tertarik juga. Terus disuruh kecilin lagi. Oke lah, kita buat segini. Ini tadi ya, ukurannya, nah ini segini dia. Nah ini dia. Ini GPS tracker yang saya buat. Jadi dia portable, sudah ada baterai di belakangnya. Kita liatin. Ada nggak ya? Nah ini dia. Nah, di belakangnya ada baterai LiPo untuk mentenagai GPS tracker yang kecil ini gitu ya. Ini kalau dilepas, nah kayak gini. Ini cara bikinnya gimana? Cara memecah alat yang seperti tadi ya. Ini ada IC ATmega 328, sebenarnya ini adalah rangkaian Arduino biasa yang saya bongkar, bukan bongkar gimana ya, kita pecah, cari skematiknya, apa sih rangkaian dasar yang digunakan agar ATmega 328 ini bisa jalan dengan beberapa komponen kita hilangin. Oh ada, ternyata cuma IC, microcontrollernya, ada terus kristalnya untuk osilatornya, terus ada beberapa resistor, misalkan pull up untuk di bagian reset, seperti itu ya. Dan bagian GPS-nya, modul GPS tracker kan cukup gede, bisa nggak kita bongkar? Apa aja sih modul yang bisa, komponen yang bisa kita hilangin, tapi biar bisa tetap komunikasi ke Arduino yang udah kita pecah. Oh bisa, ternyata ada beberapa resistor yang bisa kita buang. Kita nggak pakai untuk nyalain LED, biar hemat baterai. Terus chip GPS-nya kita install dalam satu PCB bersama ATmega-nya, nah kayak gitu. Itu untuk pecah. Nah, kalau kita jual produknya seperti ini Purwarupa pertama kali. Kalau kita cuma kasihin tube string seperti itu, mungkin rasanya kurang enak kalau dijual. Makanya sekarang sudah ada teknologi 3D print gitu ya. Teman-teman bisa lihat di atas meja. Nah ini salah satu contohnya. Kemarin ada permintaan mesin antrean, tapi nggak mau ribet dengan kabel. Ini saya buatkanlah tombol panggil, ini tombol next, ini panggil ulang, dan display antreannya. Di setiap loket harus punya seperti ini. Kita bongkar, tada. Di dalamnya ternyata ada modul yang saya buat dari dasar Node MCU menggunakan chip yang sama. Kita bongkar, saya keluarkan kabel-kabel pentingnya aja, terus saya bikin produk baru seperti ini. Ini udah bisa dijual. Nah, kayak gitu. Terus hal yang lain seperti ini, kalau saya jual ini mungkin bisa ngalahin apa ya, Bardi gitu ya, kan ada Bardi aplikasi produk smart home gitu ya. Ini bisa aja saya buat mengalahin itu. Cuman kalau kita jual seperti ini, konsumen mungkin lihat, wah ini takut saya kesetrum nanti nih. Kita buatkanlah dari desain 3D, ini kita desain, terus kita cetak menggunakan printer 3D, kita pasang, nanti kita tutup, mungkin di atasnya kita tulisin produk Dwi Arsana gitu misalkan. Nah itu, jadi penggabungan teknologi bisa untuk menunjang produksi saya gitu ya. Ini contohnya. Ini sebenarnya pengembangan dari skripsi saya gitu. Jadi teman-teman kalau lihat dulu skripsi saya adalah meteran KWH meter PLN gitu ya. Cuman koneksiin ke Twitter.
Tapi kalau dibuat komponennya telanjang gitu kan nggak enak. Tapi kalau sudah bikin casingnya walaupun sederhana, kayaknya bisa dijual. Jadi dari ide-ide, saya waktu itu idenya, gimana sih kos-kosan atau apartemen gitu ya, pemiliknya itu bisa ngelola. Kayak film Mr. Bean, masukin koin, listriknya nyala di kamarnya. Nah ini lebih digital lagi. Anak kosnya ke pemilik kos dulu, Pak beli listrik dong 10.000 buat nyalain malam ini aja. Dari web interface, Bapak kosnya tinggal klik, si Udin beli listrik 10.000. Nah alat ini nanti dia masuk berkomunikasi lewat internet, ya. Di belakang sini ada chip WiFi juga yang sudah saya buat. Terus dia mengaktifkan SSR untuk nyalain listrik di kamar itu. Nah, terus nilai kWh meternya membuat countdown. Ngurangin sampai nilai kWh-nya habis, otomatis dia matiin. Kayak gitu, berdasarkan masalah-masalah yang ada, gitu ya. Karena banyak banget kalau di pasar Bali, kos-kosan banyak banget. Banyak bapak kos yang ngeluh, gimana sih biar bisa otomatis nggak bayar listrik, biar dimatiin aja otomatis listrik kamar nomor sekian. Nah gitu. Berangkat dari masalah itu muncullah alat-alat yang memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada sekarang ya. Apakah bisa dipakai yang lain ya? Kalau ngomongin 3D print banyak banget teman-teman. Mungkin spare part ini contoh mainan, Kita ada spare part yang nggak dijual pasaran gitu misalkan. Mungkin baut yang bentuknya aneh gitu misalkan. Bisa kita buat model 3D-nya dulu, terus kita pakai model 3D itu yang sudah dicetak sebagai master molding, kita buatlah cetakan untuk mencetak spare part yang baru. Itu bisa cepat banget prosesnya. Karena kalau kita ukir sendiri ya, saya mau buat spare part body spion mobil gitu mungkin. Kalau saya ukir sendiri mungkin ada pecok-pecoknya, tapi kalau kita udah gambar di software 3D, bisa kita mirror kanan dan kiri tanpa adanya perbedaan. Nah, seperti itu. Itu gampang banget. Nah, teknologi 3D print itu saya manfaatin seperti ini. Disinilah letak bisnisnya. Jadi kalau saya jual misalkan, saya bikin Arduino saya sendiri, belajar Arduino gitu. Ini bisa kalau seperti ini nggak masalah karena Arduino yang di pasaran juga dijual tanpa casing kan gitu. Ini buatan DF Robot, ini buatan saya dengan nama Belajar Arduino. Tapi kalau kita bikin sebuah alat smart home gitu ya, teman-teman kalau nonton ada video saya yang menyalakan ini dengan Google Assistant. Bardi yang smart home pun dinyalakan bisa menggunakan Google Assistant. Tapi kalau saya jual seperti ini, mungkin yang beli cuma mahasiswa untuk praktek aja ya. Nggak bisa konsumen umum itu nggak bisa beli karena dia mungkin takut ini harus nyolok kemana nih. Tapi kalau kita udah berikan casing seperti ini, nah ini ditutup nanti ya. Ini ditutup, dikasihin label bahwa ini colokin ke sini, ini colokin sini, cara konfigurasinya dikasih tahu, ini bisa nyaingin produk-produk yang ada. Mungkin harganya memang kelihatan lebih mahal, tapi kalau dibawakan atau dipromosikan dengan cara yang unik, itu bisa ngalahin produk-produk yang sudah lumrah di pasaran. Nah, teman-teman, mungkin saya sharing juga gimana sih caranya nyetak ini desain PCB ini. Karena kalau biasanya itu gambar di software nih ya. Kalau saya waktu sekolah itu biasanya saya diajarin di satu sisi aja kan, di bagian bawah aja. Jadi layoutnya cuma bawah aja. Terus menggunakan kertas transfer ya. Ini kertas PCB. Nah, jadi dengan menggunakan kertas release kalau nggak salah namanya, ini adalah kertas stiker ya. Terus disetrika, tinta tonernya ini pindah, biasanya kan seperti itu. Cuman hasilnya, mana dia? Hasilnya agak-agak kotor gitu ya. Ini dia. Nah ini dia. Dia hasilnya nggak seperti pabrikan. Kalau dijual pun memang harganya mahal karena kita bikin board sendiri kan. Cuman tidak mendekati kualitas
standar pabrik gitu kan. Walaupun desain kita serem gitu ya, desain kita bagus, fungsi kita juga banyak, bisa terintegrasi ke sistem yang calon pembeli gitu. Tapi kalau tampilan seperti ini, harganya nggak bisa ngangkat lagi. Nah, jadi teman-teman bisa cetak sendiri sebenarnya desain teman-teman, walaupun dia single layer atau double layer seperti ini. Double layer. Saya pun juga mainan ke pabrik pencetak sirkuit ini baru-baru beberapa tahun belakangan. Caranya pun saya juga nonton di YouTube. Ternyata kita harus ubah dulu dia ke file Gerber gitu ya. Ini. Jadi kita bisa proses job. Nanti dia jadi sebuah file. Oke. Ini nanti jadi sebuah file. Nih mesinnya harus ditentukan dulu. Saya pertama ini ngawur. Ini mesin yang mana nih? Ternyata setelah ngirim ke pabriknya, oh nggak bisa, mesin kita cuma bisa baca ini. Oh gitu toh. Ya udah, kita proses. Oh ini outputnya. Coba dulu. Oke. Nah, ini nunggu. Nanti ya udah jadi. Kita akan coba lihat. Coba lihat di Dropbox. Sebelum kita nyetak ke pabrik gitu ya. Layout. Nah, tes hari ini. Tes hari ini. Jadi ini banyak banget file yang di-generate. Tapi ini salah. Nanti dia bakalan jadi seperti ini. Ada cover bottom kan banyak, ada top, ada drill ini bore-nya. Terus kita buat dia jadi zip dulu. Nah, ini misalkan. Ini sudah jadi satu file. Sebelum kita cetak di pabrik, kita bisa cari tahu dulu gambar PCB kita mau jadi kayak gimana sih dengan cara Gerber Viewer. Saya pakai yang ini bebas ya. Sebenarnya bisa install aplikasinya. Cuman kita pakai online aja biar nggak install aplikasi. File yang tadi kita udah jadiin zip itu tarik ke sana. Oh, ternyata gini jadinya. Ini kelihatan dia. Nah, ini dia. Jadi nanti PCB kita pada saat dicetak di pabrik kayak gini. Oh ya, ini board IoT untuk pemula. Jadi bisa diprogram, sudah ada mode relay-nya, ada output input untuk analognya. Lihat bawahnya. Oh, bawahnya seperti ini. Ini lubang ya, lubang biar tidak terjadi loncatan listrik pada saat kontak. Dan ini juga lubang, karena di lubang itu nanti antena Wi-Fi-nya, biar dia nggak nge-ground. Ya. Jadi biar loss sinyalnya kayak gitu. Nah udah kayak gitu, berarti ini nggak ada error boardnya, barulah file yang tadi kita bawa ke pabrik PCB. Pabrik PCB sudah banyak, di Indonesia juga udah banyak banget. Ada banyak pabrik PCB di Indonesia. Jadi itu dia cara-cara saya bikin alat ya, bikin alat apapun. Jadi misalkan bikin meteran listrik, gimana sih caranya biar bisa baca tegangan listrik? Jadi kita ketik voltage misalkan Arduino. Saya simpel-simpel aja. Oh ternyata dengan kata kunci voltage Arduino banyak ada cara untuk mendeteksi tegangan. Kita lihat. Oh, ada sensornya, ada sensor untuk mendeteksi tegangan, karena nggak mungkin tegangan 220 volt listrik AC kita masukin ke Arduino langsung, bisa meledak dia. Sama seperti awal-awal bermain microcontroller, banyak sekali kesalahan seperti microcontroller itu langsung dihubungkan ke lampu besar, itu langsung rusak microcontrollernya. Nah, setelah kita ngetik-ngetik seperti ini, apa yang kita mau cari? Oh, ternyata ada bantuan. Oh, ini apa sih? Oh, ini sensor tegangan toh, pakai ini. Kita lihat datasheet-nya, oh ternyata sensor tegangan seperti ini cuma bisa mendeteksi DC maksimum 35 volt kayak gitu.
Terus kita lihat, oh ada yang jenis lain lagi. Oh ternyata ini bisa AC. Oh ada banyak ternyata. Setelah banyak referensi kita baca, oh kita tahu ternyata membaca tegangan di microcontroller sensornya beda-beda. Setelah baca sensor, kita baca arus. Berarti kita ketik misalkan arus. Nah, nggak tahu kenapa kalau kita ngetik nyari-nyari referensi, kalau berbahasa Inggris itu referensinya banyak banget. Ya, ini oh ternyata seperti ini kayak jadi jangan salah, bentuknya mirip banget, cuman fungsinya beda. Oh ini bisa DC toh. Oh ini DC. Terus yang ini, oh ternyata ini bisa AC. Nah seperti tadi. Baik tegangan, baik arus, sensornya beda, yang DC dan yang AC. Nah kayak gitu. Misalkan kalau kita cari di sini ya, current Arduino. Kita cari-cari, ini jualan, Arduino Power Voltaic. Nah ini penjelasan nih. Nah waktu itu referensi yang saya gunakan adalah Emon. Nah nih ada tulisan learn-nya. Oh ini menarik. Learn, akhirnya saya tertolong. Nah, selain kita dikasih tahu misalkan cara penghubungannya, ini sensor CT, pengkondisi sinyalnya kayak gini. Terus power adapter, kan dia AC tuh, ada puncak gelombang dan lembah gelombang. Karena ini mulainya dari 0 sampai 0123 gitu ya, 0 sampai 5 volt, berarti harus mulai pembacaannya dari 2,5 volt, biar bisa kita mendeteksi puncak gelombang dan lembah gelombang. Nah, inilah rangkaian pengkondisi sinyalnya. Jadi dia bisa mulai dari 2,5. Kalau puncak gelombang 1 volt, berarti 2,5 tambah 1 volt. Lembah gelombang 1 volt, 2,5 volt dikurangi 1 volt, kayak gitu. Nah, di sini juga banyak banget dikasih tahu teori-teori kelistrikan, basic how to build, terus prosedur kalibrasi, ada banyak. Nah, ini belum IoT-nya, ini cuma bisa membaca tegangan, arus, KWH. Nah, IoT-nya caranya kayak tadi. Kita tinggal cari modul WiFi misalkan, modul WiFi. Oh, ternyata ada banyak banget modul WiFi. Ini banyak banget ada modul WiFi. Yang paling familiar, yang paling banyak dijual, itu aja yang dipakai. Misalkan ini yang saya bilang, ESP12E. Jadi kalau di internet juga dikenal dengan ESP8266. Tapi yang 12E ada, 12F ada. Jadi mungkin ESP12E, kita cari contoh sederhana, suhu lah, ESP12E, atau mungkin jangan main modul ESP-nya dulu. Node MCU, temperatur sensor. Oke. Nah, saya lebih senang pakai hal-hal yang sederhana dulu. Gimana sih cara kita bisa ngelempar data sensor suhu aja dulu, ya? Oh, ternyata banyak yang udah bahas. Setelah kita berhasil mencoba project dari orang lain ini di internet ngelemparin data suhu, kita sebenarnya bisa ngelemparin data apa aja. Sensor suhu LM35 ini kita copot, kita pasangin sensor gas, berarti nilai yang dilempar nilai gas dong. Tinggal kita ubah aja persentase mungkin 0 sampai 100%, kita udah bisa bikin pendeteksi kebocoran gas IoT. Padahal cuma tinggal ganti sensor, terus ganti satuannya ya. Mungkin persentasenya juga kita ganti, udah bisa. Sensor gas kita copot jadi sensor cahaya. Jadi intensitas cahaya udah bisa kita lempar dengan menggunakan coding dasar dari orang yang kita dapat. Atau bahkan di Arduino sendiri itu sudah ada example setiap library yang kita pakai. Ya, ada banyak banget. Misalkan gini, HX711 ini untuk membaca berat atau timbangan. Data timbangan kita sudah pakai. Bisa nggak kita data timbangan kita lempar ke display tanpa menggunakan kabel? Ya seperti alat yang saya tadi itu ya, alat mesin antrean WiFi. Nah untuk apa sih data berat timbangan itu kita lempar jauh-jauh ke display yang ada mungkin jauhnya 100-200 meter?
Padahal sebenarnya timbangan itu kita harus ngelihat langsung kan gitu misalkan. Nah, ada cerita di Denpasar, saya tinggal di agak-agak dekat dengan pantai gitu ya. Jadi ada pantai pasar ikan gitu ya. Pasar ikan yang nimbang ikan tuh agak dikit di pantai. Terus yang nyatet-nyatet itu beberapa meter ke bangunan gitu ya. Jadi ada jarak. Nah, mungkin si pencatat itu harus di sana atau gimana? Yang jelas data timbangan itu harus ada di kantornya, harus ada lihat juga di kantornya. Dan yang nelayannya itu juga harus ngelihat. Jadi digunakanlah teknologi IoT, bisa digunakan. Jadi timbangannya sudah dapat, kita bikin timbangan menggunakan library HX711, datanya, kilogramnya udah dapat, tinggal lempar aja nilai kilogram itu menggunakan example code juga, menggunakan example code dari ini kayak web client atau apa gitu ya. Bisa digunakan kayak gitu. Yang jelas pembuatan sebuah produk harus dipecah, harus nggak kita lihat secara global satu box ini aja. Ini termometer ini harus dipecah di bagian sensornya, baca sensornya gimana, terus berkomunikasi ke internetnya mau menggunakan apa, nah kayak gitu. Jadi harus dipecah. Setelah dipecah menggunakan bot-bot yang ada di jual pasaran, barulah bot yang kita sudah buat berhasil itu dipecah lagi. Kayak gini. Jadi sebenarnya ada banyak produk yang saya buat itu berdasarkan dari rangkaian dasar. Kita coba buka yang lain. Coba buka. Ini sebenarnya pengalaman saya aja ya. Karena waktu saya buat alat, saya jual menggunakan board dengan kabel yang banyak, itu harganya nggak bisa ngangkat. Tapi begitu kita bikinin board sendiri dengan label Dwi Arsana dan juga ada casingnya menarik, itu harganya tiba-tiba bisa berkali-kali lipat gitu ya. Ini misalkan saklar SMS. 3 saklar SMS. Ini kayaknya belum jadi. Nah, ini single layer. Ini yang saya buat tadi yang pakai PCB biasa itu ya. Minimum sistemnya, saya ini dulu. Nah, minimum sistemnya cuma ini aja. Cuma ini aja. Minimum sistem untuk microcontroller ATmega 8, 328, cuma ini aja. Jadi kita rangkai resistor, kapasitor untuk kristalnya. Kita kasih tegangan 5 volt, dia udah nyala. Begini tok. Ya. Itu saya dapat, di mana sih saya bisa tahu seperti ini? Ini saya pakai ATmega 8 misalkan. Minimum sistem. Maksudnya minimum sistem tuh komponen minimum yang bisa bikin dia nyala apa aja sih? Oh ternyata di internet ada banyak udah ngasih. Kita cari yang paling sederhana. Oh ini dia. Oh ternyata ini rangkaian sederhana yang bisa bikin microcontroller itu nyala. Jadi kalau kita bandingkan dengan Arduino, board Arduino, ternyata banyak ada komponen di sana yang bisa kita nggak pakai gitu ya, kita bisa buang. Kita cuma pakai kristal, 2 kapasitor untuk osilatornya, resistor pull up di reset, udah itu aja. Kita kasih tegangan 5 volt dan ground, ini nyala. Tinggal outputnya kita pasangin kemana. Nah, gitu. Jadi bisa hemat tempat banyak. Nah, kalau ini adalah rangkaian modul relay. Ya, ini rangkaian modul relay. Terus ini rangkaian lampu biasa. Ini cuma indikator aja. Indikator relay 1, relay 2, relay 3. Relay 1 nyala, lampunya nyala, nah kayak gitu. Dan ini rangkaian regulator. Regulator saya menggunakan IC biasa aja, terus kapasitor filter, biar pada saat nge-switch nggak ripple terlalu banyak. Nah udah, simple banget. Terus bisa jadi board seperti ini. Nah ceritanya ini dulu saklar SMS, ada yang pesen dari perusahaan apa gitu ya. Dia mau menyalakan dan mematikan listrik sebuah gedung, tapi biar nggak mengunjungi gedung itu gitu. Ada juga yang di repeater kadang sering error gitu ya, routernya sering error, terus petugasnya malas ke sana, tinggal SMS saja, reset gitu mungkin. Saklarnya bisa on dan off dalam waktu yang ditentukan, misalkan mungkin off dia 1 menit, nanti bisa on lagi menit berikutnya.
Nah, kayak gitu. Jadi tinggal ngirim SMS ya. Nanti kita udah ngirim SMS, sudah ngeriset, dikirim SMS balik ke operator, router sudah di-reset. Nah, kayak gitu. Tapi kalau sekarang udah banyak ada metode ya. Bisa menggunakan LoRa, jaraknya bisa lebih jauh tanpa menggunakan pulsa lagi. Nah, ini kita bisa tulisin nih. Produk Dwi Arsana made in Indonesia, kita bisa tulis di sini dan kita cetak di pabrik. Udah jadi sebuah produk. Di situ bisa kita ngasilin uang. Jadi teman-teman kalau belajar tentang teknologi IoT gitu ya, sebenarnya bisa kita jadiin uang banyak banget. Nggak sekedar cuma barangnya, bahkan kita bikin tutorial IoT nyalain lampu, kita share aja, ini coding. Entah mau di-download, entah ada yang pesan, kan bisa aja. Jadi ada namanya apa ya, website Fiverr gitu ya. Saya nggak promosiin Fiverr sih. Sebenarnya ada website namanya Fiverr di mana kita bisa menjual jasa kita di sana, jasa coding, jasa desain layout, kita bisa jual di sana. Itu ada uangnya dolar nanti. Maksudnya gaji kita nanti bisa jadi dolar di sana. Nah, kayak gitu. Mungkin sharing saya segitu dulu tentang apa yang saya lakukan dan bagaimana project IoT atau project elektronika ini bisa dibisniskan dan bagaimana saya bisa membuat produk-produk yang ada di channel YouTube saya. Caranya sebenarnya simple gitu aja, cuman pembawaannya aja tergantung kita biar bisa barang kita laku walaupun barang yang kita jual sebenarnya di market itu juga ada. Saklar WiFi lampu dinyalakan lewat HP sudah ada Bardi. Tapi barang saya tetap laku gitu ya. Jadi cara pembawaannya aja. Dan juga kita bisa meyakinkan orang-orang bahwa kalau Anda beli board saya ini, Anda bisa mengkustomisasi alat ini sesuai dengan keinginan, bisa terkoneksi oleh ini dan itu dan ini. Nah, seperti itu. Mungkin pemanis saja ya. Padahal sebenarnya memang benar bisa. Cuman cara pembawaannya aja. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Nanti kalau ada yang kekurangan bisa ditanyakan di sesi pertanyaan ya. Saya lanjutkan ke moderator. Iya, terima kasih Bli. Sudah sangat jelas dan impresif.